Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsurina, pemateri pertama dalam presentasi kita kali ini, yang akan membahas tentang ciri-ciri umum kaum radikalisme dan terorisme. Sebelum ke pembahasan inti tentang ciri-cirinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian radikalisme dan terorisme. Pengertian radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan suatu gagasan, ide, atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh, baik dalam lingkup sosial, politik, maupun keagamaan dengan menggunakan kekerasan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan. Dan untuk pengertian terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Terorisme adalah praktik tindakan teror. Teror sendiri merupakan usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Secara sederhananya, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Itu tadi pengertiannya, dan sekarang kita beralih ke ciri-ciri umum kaum radikalis. Nah, untuk ciri-ciri umum kaum radikalisme yang pertama adalah kaku dan tekstualitis dalam bersikap serta memahami teks-teks suci. Kelompok radikalisme cenderung memahami teks-teks suci secara harfiah dan kaku, tanpa mempertimbangkan konteks atau interpretasi yang lebih luas. Ini dapat menghasilkan kesimpulan yang terlalu tegas dan tidak fleksibel. Yang kedua, ekstrim, fundamentalis, dan eksklusif. Kelompok radikalisme meyakini bahwa pandangan dan praktik yang mereka anut adalah satu-satunya yang benar. Mereka bersikeras pada keyakinan fundamental dan menolak pandangan alternatif. Yang ketiga, selalu bersemangat mengoreksi orang lain. Kelompok radikalisme sering berusaha mengoreksi orang lain yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengkritik dan menegur orang lain. Yang keempat, menggunakan kekerasan. Kelompok radikalisme tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka sering melampaui batas hukum dan etika internasional. Yang kelima, memiliki kesetiaan lintas negara. Kelompok radikalisme memiliki kesetiaan yang melampaui batas negara. Mereka dapat berkoordinasi dengan kelompok serupa di seluruh dunia. Yang keenam, musuh yang tidak jelas identitasnya. Kelompok radikalisme sering memiliki musuh yang tidak jelas identitasnya. Mereka beroperasi di luar batas hukum dan menganggap musuh sebagai ancaman. Yang ketujuh, senang memilih jalan peperangan. Kelompok radikalisme cenderung memilih jalur peperangan dan menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Kedelapan, bersemangat pada isu-isu penegakan negara agama. Kelompok radikalisme sangat bersemangat dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan penegakan agama oleh negara. Mereka dapat menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan ini. Dan yang terakhir, kesembilan, mengkafirkan orang lain. Kelompok radikalisme sering mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Ini menciptakan pemisahan dan ketidaktoleranan. Itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami ciri-ciri kelompok radikalisme. Dan untuk materi ciri-ciri umum kaum terorisme akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kedua, yaitu Sinar Anwar. Terima kasih. Saya atas nama Sinar Anwar sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri terorisme. Yang pertama, terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non-politis. Yang kedua, sasaran yang menjadi objek terorisme bisa sasaran sipil seperti supermarket, mal, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi serta mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Dan yang keempat, aksi terorisme dilakukan untuk melakukan tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Kelima, aksi teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat. 6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Yang ketujuh, tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Dan yang ke-8,
Aktivitas terorisme mempunyai nilai-nilai yang mengagetkan atau shock value yang bagi teroris selalu terkesan kejam, sadis, dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulan dari materi kami yakni radikalisme dan terorisme adalah dua ancaman bagi kesatuan dan perdamaian bangsa karena mereka bertujuan untuk membuat perubahan drastis dengan menggunakan kekerasan. Kedua hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian dan kasih sayang yang terkandung dalam agama dan Pancasila. Mereka juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, sehingga sangat perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan menangkal keduanya. Sekian materi dari kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.